ulama doang loh yang punya madhab, tapi di dalam ilmu ekonomi juga ada istilah madhab. Ada 3 madhab yang perlu kita ketahui. Tapi tunggu. Sebelum itu kita harus paham dulu nih, apa sih yang dinamakan dengan teori permintaan uang dalam Islam. Nah, permintaan uang dalam Islam dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat untuk 2 tujuan. Yang pertama, tujuan transaksi. Tujuan transaksi adalah uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli barang, membayar jasa, membayar hutang, dan lain sebagainya. Tujuan berjaga-jaga. Nah, tujuan berjaga-jaga itu adalah uang yang disimpan untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, kerugian, dan lain-lain. Nah, sampai sini kita jadi paham hal apa yang membedakan antara permintaan uang dalam Islam dan permintaan uang dalam konvensional. Di dalam Islam tidak mengenal adanya tujuan atau motif spekulasi, tapi sebaliknya jika di konvensional mengenal apa itu motif atau tujuan spekulasi. Mengapa di dalam Islam tidak mengenal tujuan atau motif spekulasi? Karena di dalam Islam tujuan atau motif spekulasi itu dianggap tidak produktif atau sangat risiko tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke 3 madhab yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah madhab iktisaduna. Madhab iktisaduna ini adalah madhab yang dimana dipelopori oleh Muhammad Baqir As-Sadr. Madhab ini berpandangan bahwa ilmu konvensional tidak dapat sepenuhnya digunakan oleh ilmu ekonomi Islam. Mengapa? Karena adanya perbedaan di dalam tujuan dan prinsipnya. Nah, di dalam madhab iktisaduna itu harus didasarkan oleh nilai-nilai Islam seperti larangan riba, tercapainya kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan di dalam masyarakat. Nah, sementara itu di dalam ilmu ekonomi konvensional berpendapat bahwa ekonomi itu harus didasarkan oleh prinsip-prinsip pasar bebas seperti persaingan, efisiensi, dan produktivitas. Nah, kemudian menurut madhab ini terdapat 2 motif permintaan uang dalam Islam, yaitu motif transaksi. Nah, motif transaksi ini rumusnya adalah MD trans sama dengan F dalam kurung Y. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah motif transaksi ini dipengaruhi oleh variabel pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula uang yang akan diminta oleh masyarakat. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Berikut adalah rumusnya. Nah, maksudnya bagaimana? Motif ini dipengaruhi oleh besar kecilnya transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara tidak tunai. Nah, yang kedua adalah madhab mainstream. Nah, madhab mainstream sendiri ini adalah madhab yang beranggapan bahwa ekonomi konvensional bisa digabungkan atau bisa diterapkan kepada ilmu ekonomi Islam dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, madhab ini dipelopori oleh Umar Chapra. Beliau berpendapat bahwa ekonomi Islam itu harus didasarkan oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, dalam ekonomi Islam juga harus mengikuti perkembangan ilmu-ilmu ekonomi kontemporer. Dalam madhab ini setuju bahwa masalah ekonomi itu muncul karena sumber daya yang terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tanpa batas. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa manusia itu tidak akan pernah puas. Ketika ia diberikan 1 lembah emas, maka dia akan meminta 2 lembah emas. Ketika diberikan 2 lembah emas, maka dia akan meminta 3 lembah emas. Begitu pula seterusnya sampai ia masuk liang lahat. Kemudian, rumus permintaan uang madhab mainstream dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, dalam rumus tersebut kita dapat melihat bahwa tingkat pendapatan merupakan faktor yang paling mempengaruhi permintaan uang. Karena semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin meningkat juga permintaan uangnya.
Materi yang terakhir, mazhab alternatif kritis. Di dalam mazhab ini berpandangan bahwa ilmu ekonomi Islam yang ada harus didasarkan dengan prinsip-prinsip nilai Islam, namun juga harus mengkritisi sistem ekonomi Islam yang ada. Kenapa? Karena mazhab ini berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam yang ada sekarang belum mampu mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi umat. Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam mazhab ini seperti Timur Quran, Abdul Rahman Ibrahim, dan Ahmad Hasim Kamal. Prinsip utama dalam mazhab ini adalah yang pertama, sistem ekonomi Islam harus didasarkan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, sistem ekonomi Islam juga harus kritis terhadap sistem ekonomi Islam yang ada. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam itu harus inovatif dan responsif terhadap suatu perubahan. Rumus mazhab alternatif dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di dalam rumus tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan, tingkat resiko menyimpan uang, rasio profit sharing, variabel sosioekonomi, kebijakan pemerintah dalam regulasi ekonomi, dan pengetahuan masyarakat akan kondisi tiap-tiap objek variabel, itu semua merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan